Di mana secara intraday rupiah sempat melemah ke 16.727 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah dibuka melemah di 0,30%. Beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya, pemirsa, di mana nilai tukar rupiah makin tenggelam di perdagangan Selasa dengan menembus level 16.700-an per dolar Amerika di tengah laju penguatan indeks dolar Amerika Serikat. Dikutip dari data hingga Selasa siang tadi, rupiah melemah di 0,23% di level 16.704 per dolar Amerika, di mana secara intraday rupiah sempat melemah ke 16.727 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah dibuka melemah di 0,30% di level 16.700 per dolar Amerika. Indeks dolar Amerika di Selasa pagi menguat di 0,10% di level 99,973 dan mengalami penguatan dalam 4 hari beruntun dan saat ini sudah berada di level tertinggi dalam 3 bulan terakhir. Dolar Amerika bertahan di dekat level tertinggi setelah pernyataan pejabat-pejabat The Fed yang saling berseberangan, memicu pelaku pasar untuk menahan ekspektasi pemangkasan suku bunga lebih lanjut. Mengutip CME FedWatch, peluang penurunan suku bunga The Fed sebesar 25 basis point menjadi 3,5 hingga 3,75% di Desember, turun ke 65,3%, sedangkan probabilitas ditahan di 34,7%. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.719 rupiah. Update sebelum penutupan. Pasca penutupan, posisi nilai tukar rupiah pelemahannya terpangkas di 0,16% dan kembali ke level 16.692 per dolar Amerika. Kemudian terhadap euro di 19.230 rupiah, pound sterling di 21.942 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 108,89 rupiah. Beralih ke informasi komoditas, harga minyak dunia bergerak datar seiring pasar mencerna keputusan OPEC Plus yang menunda rencana kenaikan produksi. Harga emas melemah dan kembali diperdagangkan di bawah level 4.000 dolar Amerika per troy ounce. Sementara harga batu bara melesat menyentuh ke level tertinggi sejak 11 Agustus 2025. Harga minyak dunia bergerak datar di awal perdagangan Selasa pagi waktu Asia seiring pasar mencerna keputusan OPEC Plus yang menunda rencana kenaikan produksi di kuartal 1 2026 di tengah kekhawatiran kelebihan pasokan global. Mengutip Reuters, harga minyak Brent turun tipis 0,1% di 64,80 dolar Amerika per barel. Sementara minyak mentah WTI Amerika Serikat melemah 0,2% di 60,95 dolar Amerika per barel. Pasar kini menantikan data stok minyak mentah Amerika dari American Petroleum Institute yang akan dirilis Selasa waktu setempat sebagai petunjuk arah harga selanjutnya. Harga emas dunia kembali bergerak di bawah level 4.000 dolar Amerika per troy ounce tertekan penguatan Amerika dan berkurangnya peluang pemangkasan suku bunga lanjutan The Fed di Desember mendatang. Menurut CME FedWatch Tool, peluang pasar terhadap pemangkasan suku bunga Desember turun menjadi 65% dari sebelumnya di atas 90%. Mengutip data Reuters, di Selasa pagi harga emas spot turun 0,4% di 3.983,87. Sebelumnya di Senin harga emas dunia melemah tipis 0,01% di level 4.001,42 dolar Amerika per troy ounce. Harga batu bara kembali melanjutkan penguatan dengan melejit dan menembus level 110 dolar Amerika per ton. Lonjakan harga batu bara ditopang kabar baik dari China di tengah harga batu bara thermal di China melonjak signifikan sepanjang Oktober, didorong kombinasi faktor permintaan dan pasokan yang mengencang menjelang musim dingin. Merujuk definitif harga batu bara di Senin waktu setempat di 112 dolar Amerika per ton atau melesat 2,5%. Harga ini adalah yang tertinggi sejak 11 Agustus dan membawa harga batu bara menembus level 110 dolar Amerika untuk pertama kalinya sejak 1 September 2025. Berbagai sumber
IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,34% di level 60,84 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,31% di 15.061 dolar Amerika per metric ton. Emas juga melemah di 0,55% di level 3.991 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat di 0,53% di level 4.115 ringgit Malaysia per tonnya. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan baik dari domestik maupun internasional. Dan informasinya apa saja? Mari kita coba simak rangkuman berikut ini. Gubernur Federal Reserve Bank San Francisco Mary Daly mengatakan The Fed perlu tetap membuka kemungkinan untuk kembali memangkas suku bunga di pertemuan kebijakan berikutnya di Desember mendatang. Daly mengatakan mendukung keputusan The Fed pekan lalu yang menurunkan suku bunga acuan sebesar 1/4 poin persentase dan langkah tersebut sebagai kebijakan yang tepat. Daly menilai saat ini The Fed menghadapi dilema antara dua mandat utama. Di satu sisi, The Fed perlu terus menekan inflasi yang masih berada di atas target. Namun di sisi lain, The Fed juga harus menjaga kekuatan pasar tenaga kerja agar dapat memulihkan daya beli yang tergerus akibat inflasi tinggi. Dari Asia, aktivitas manufaktur Jepang kembali menyusut di Oktober 2025 dan merupakan posisi terendah sejak Maret 2024. Menurut survei S&P Global yang dirilis, indeks Japan Manufacturing Purchasing Manager Index turun jadi 48,2 di Oktober dari 48,5 di September. Catatan ini di bawah estimasi awal 49,3. Penurunan pesanan baru tercatat sebagai yang tercatat dalam 20 bulan terakhir, didorong terbatasnya anggaran pelanggan dan permintaan yang lemah. Poliana Delima, Associate Director Economic di S&P Global Market Intelligence mengatakan, permintaan yang lemah khususnya di sektor otomotif dan semikonduktor menjadi tekanan utama bagi industri manufaktur Jepang. Dari dalam negeri, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa dan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio memperkirakan pertumbuhan ekonomi di atas 5% di 2025. Dalam konferensi persnya hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, Menkyu Purbaya menyebut perkiraan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 sebesar 5,2% year on year, sejalan target pemerintah di tengah adanya injeksi terhadap likuiditas perekonomian 200 triliun rupiah. Selain itu, adanya stimulus ekonomi kuartal 4 2025. Adapun Gubernur BI Peri Warjio memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2025 berada di atas titik tengah 4,7% sampai dengan 5,5%. Hal ini masih akan didorong kinerja ekspor serta berbagai kebijakan otoritas fiskal moneter yang mendorong pembiayaan proyek prioritas pemerintah. Berbagai sumber, IDX Channel. Saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, di mana indeks harga saham gabungan masih bergerak di zona merah, mengalami tekanan di 0,24% dan indeks harga saham gabungan kembali diperdagangkan di level 8.200-an. Tepatnya posisi saat ini di 8.256,022, di mana secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 8.275,951 pasca pembukaan hingga posisi penutupan perdagangan di sesi pertama dan beberapa menit memasuki perdagangan di sesi kedua, indeks harga saham gabungan sempat menguat signifikan ke 8.317,075, di mana capaian ini sekaligus mencatatkan rekor intraday tertinggi di sepanjang masa. Posisi ini tidak berlangsung lama pemirsa, indeks harga saham gabungan langsung secara mendadak berbalik ke zona merah, mengalami tekanan yang cukup dalam hingga menyentuh ke level intraday terendah hari ini di 8.225,911.
Pemberat datang dari beberapa saham yang membuat indeks harga saham gabungan berbalik arah ke zona merah. Perbankan Big Cap BBCA melemah di 0,29% di 8.650. Perbankan Big Cap lainnya BBRI melemah di 1,49% di 3.980. BRMS mengalami tekanan yang cukup dalam usai naik tinggi. Hari ini melemah di 3,59% di Rp940 per saham. BRPT hari ini juga terdampak profit taking, melemah di 3,27% di 3.550. Kemudian Antam hari ini melemah di atas 4% di Rp2.980 per saham. Pemberat juga datang dari saham grup Prayogo Pangestu lainnya. Ada cuan di 2,87% di 2030. Hari perdagangan hari sebelumnya juga sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. CDIA masih dari grup yang sama juga melemah di 2,71% di Rp1.795 per sahamnya. Sementara CBRE hari ini melemah di 5,95% di 1.185. Sementara di sisi lain saham-saham yang hari ini masih menjadi penopang dari grup Prayogo Pangestu PTRO menguat di 1,03% di 7.375. Telkom masih melesat di 5,37% di Rp3.530 per saham. Brand dengan nilai kapitalisasi terbesar hari ini masih bertahan di zona hijau. Penguatan terpangkas di 0,81% di Rp9.350 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.